السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز ذله وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Aidul Adha yang berbahagia. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepadanya, dan takwa adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya dengan ketakwaan kepada Allah, seorang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketakwaan kepada Allah, seorang mampu mencapai segala harapan dan segala apa yang didambakannya. Dengan takwa kepada Allah, seorang akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dalam Al-Quran surah dari Allah kepada sekalian hambanya agar mereka senantiasa bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di hari raya Aidul Adha ini Allah mengajak kepada kita untuk berkurban dan berudhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa berkurban di hari raya Idul Adha ini merupakan salah satu penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah, merupakan pengampunan Allah bagi orang yang melakukan ibadah kurban tersebut, sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam sanad yang sahih bahawa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sunnah ayah kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka bertanya, lalu apa yang kami peroleh apabila kami melakukan ibadah kurban tersebut? Beliau menjawab, hasanah dan pahala bagi kalian atas setiap satu helai bulu kurban tersebut. Bahkan bagi mereka yang ikhlas karena Allah dalam berkurban dan berudhiyah, jaminan keselamatan dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang maknanya, barang siapa yang berkurban dengan lapang dada, ikhlas karena Allah, maka akan menjadi hijab dan benteng yang akan membentengi dirinya pada api neraka. Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah Aidul Adha yang berbahagia, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya As-Sayyidah Fatimah Ad-Zahra, saksikanlah wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes tetesan pertama dari darah kurbanmu, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Maka As-Sayyidah Fatimah seraya bertanya kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apakah ganjaran ini hanya untukku semata atau untukku dan untuk semua orang Islam? Beliau menjawab, untukmu dan untuk semua orang Islam. Sungguh rugilah orang yang menyia-nyiakan anugerah ini. Celakalah orang yang pelit dengan hartanya dan tidak mau berkorban di hari raya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban kemudian dia enggan untuk berkorban, maka hendaknya jangan hadir di musalla kami. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berkorban. Berkorban adalah ibadah yang disukai, dicintai Allah dan diganjar dengan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari Eid atau Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan di dalam hadisnya, kelak kurban yang disembelih seorang di hari raya akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Tidak ada yang kurang sedikit pun untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksian yang dapat dimasukkan seorang hamba ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan bahawa kurban yang disembelih oleh seorang yang menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menempatkan orang tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah dalam waktu yang sangat cepat. Beliau menegaskan bahawa sebelum darah menyentuh tanah, kurban telah membawa hamba tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan sesungguhnya darah itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus. Hadirin rahimakumullah, para fuqaha menyebutkan tentang sunnatul udhiyah, bahawa hukum berudhiyah atau berkurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap individu muslim yang memiliki kemampuan. Namun jika tidak berkemampuan untuk berkurban, maka minimal setiap satu rumah ada seorang yang berkorban. Hal ini bertujuan untuk melindungi penghuni rumah tersebut dari segala bala dan musibah serta menjadi penyebab ampunan dosa-dosa. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam sebuah kitabnya menyebutkan bahawa di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menganjurkan kepada hamba-hambanya agar berkorban di hari raya adalah karena kurban yang disembelih oleh seorang hamba akan membentengi hamba tersebut selama 1 tahun penuh dari segala bala dan musibah yang akan menimpa diri hamba yang berkurban dan yang akan menimpa keluarganya serta menjadi penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahawa beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahi bika alitain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berkurban di hari raya dengan 2 ekor kambing. Anas bin Malik mengatakan, dan aku pun juga berkurban dengan 2 ekor kambing. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahawa minimal kurban adalah dengan 1 ekor kambing. Waktunya adalah setelah berlalu waktu yang cukup untuk dilaksanakan solat Aidil Adha dan kedua khutbahnya secara ringkas. Dan jika dilakukan sebelumnya, maka tidak dihitung sebagai kurban. Sebagai contoh, seorang yang memotong kambing setelah solat subuh untuk dibagikan kepada fakir miskin adalah boleh, tetapi tidak dihitung sebagai pahala kurban. Dan waktu berkurban terus berlanjut hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah, hal yang perlu diperhatikan dalam urutan memilih kurban yang lebih afdal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah unta atau sapi atau kambing. Untuk wilayah Indonesia yang tidak ada unta, maka yang baik adalah sapi, kerbau atau kambing. Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhaddab menyebutkan bahawa kurban 1 ekor sapi untuk 1 orang adalah lebih afdal atau lebih utama daripada kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Namun jika kurban 1 ekor sapi dijadikan untuk 7 orang, maka kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang adalah lebih afdal atau lebih utama. Adapun kurban dengan selain hewan tersebut, yaitu unta, sapi, kerbau atau kambing, hukumnya tidak sah. Yang kedua, hadirin berbahagia, hewan yang akan disembelih tidak boleh cacat, yaitu cacat yang mengurangi daging. Jika cacat tersebut mengurangi daging, maka kurban tidak sah. Hendaknya para penjual hewan kurban menjual hewan-hewan kurban yang sehat dan tidak cacat. Kemudian di antara yang disunnahkan bagi yang ingin berkurban adalah sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan dari Ummu al-Mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki hewan kurban yang ingin dia kurbankan di hari raya, apabila telah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, hendaknya dia tidak memotong kukunya atau rambutnya hingga dia selesai menyembelih kurbannya di hari raya. Inilah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari sunnah ini adalah agar rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala mengalir kepada rambut, pada kuku dan seluruh anggota badan seorang hamba yang berkurban. Hadirin rahimakumullah, alangkah beruntung orang yang berkurban. Oleh karena itu, maka barang yang memiliki kemampuan berkurban, hendaknya dia berkurban. Dan alangkah rugi dan sial orang yang pelit dan enggan untuk berkurban sedangkan dia memiliki kemampuan.
Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah Aidul Adha yang berbahagia. Bagi yang berkorban untuk Allah di hari raya, pahalanya sangatlah besar, keuntungan dunia dan akhirat, serta perlindungan Allah baginya dari musibah. Dalam hadis disebutkan, besarkan korban kalian, karena sesungguhnya korban kalian itu di atas sirat atau jembatan yang membentangkan Allah di atas api neraka adalah tunggangan kalian. Hadirin rahimakumullah, ada dua pembahasan terkait hukum boleh dan tidak memakan sembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah kurban yang fardu. Misalnya sebuah kurban yang dinazarkan oleh pemiliknya, maka seluruh daging kurban nazar wajib dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, jika kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka daging kurban tersebut sebagian wajib dibagikan kepada fakir miskin dan sisanya boleh dimakan oleh orang yang berkurban dengan kurban sunnah tersebut. Bagian yang harus diberikan kepada fakir miskin adalah daging, bukan lemak, kulit atau tulang. Derajat afdaliyah, keutamaan untuk memakan kurban sunnah adalah yang pertama ada derajat atau keutamaan untuk memakan kurban sunnah adalah yang pertama, derajat orang yang berkurban memakan daging kurban yang sedikit dan sisanya dibagikan ke fakir miskin. Derajat yang kedua, orang yang berkurban memakan sepertiga bagian lainnya dibagikan kepada fakir miskin dan sepertiga sisanya dihadiahkan kepada siapapun sekalipun pada orang kaya. Hadirin rahimakumullah, daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim, baik kurban nazar maupun kurban sunnah. Kurban hanya boleh diberikan kepada orang-orang Islam karena kurban adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala di hari raya dan untuk hamba-hambanya yang beriman. Jika ada orang non-muslim yang ingin diberi, maka tidak boleh dari daging kurban tersebut, namun bisa diberikan daging bukan kurban di pasar untuk diberikan kepada non-muslim tersebut. Hadirin rahimakumullah, salah satu hal yang harus diluruskan dalam berkurban adalah tidak boleh menjadikan daging kurban, kulit, kepala, kaki atau bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah untuk petugas penyembelih atau tukang potong. Petugas penyembelih atau tukang potong boleh menerima bagian hewan kurban, tetapi bukan sebagai upah. Tukang potong menerima upah dengan hal-hal yang disepakati, misalnya uang atau beras atau hal yang lain sebagian dari hewan kurban. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi seluruh hamba Allah yang tentunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.